Welcome to my channel. If this night is not forever. Halo, bertemu lagi di pertemuan kita praktik teknologi internet dan intranet. Kali ini kita akan membahas topik yang keenam, yakni mengenal yang namanya Macromedia Dreamweaver. Ya, jadi kalau berbicara tentang Macromedia Dreamweaver, ini kita berbicara tentang yang namanya web editor, yakni di mana dalam web editor kita melakukan proses perancangan web melalui kode ataupun tampilan visual secara langsung. Oke, kalau kemarin kita sudah menggunakan yang namanya Notepad, kali ini kita coba menggunakan yang namanya Macromedia Dreamweaver. Oke, langsung saja saya awali yang bagian manakah itu Macromedia Dreamweaver. Ya, kita coba dimulai dari start ya. Dari start, kemudian saya ambil di sini. Kali ini kita mengambil versi yang CS3 ya, di sini CS3, Adobe Dreamweaver CS3. Oke, kemudian kita klik, kita tunggu, sabar, dan inilah dia. Ini adalah tampilan awal, laman awal dalam pembukaan aplikasi Adobe Dreamweaver CS3. Ya, dimana di sini kita dapat melihat beberapa tampilan di bagian awal itu menu bar seperti biasa ya. Bagian awal sini ada bagian menu bar, kemudian di bawahnya ada bagian tools, di bawahnya ada bagian isi daripada insert, option insert ya. Option insert atau mungkin tools-tools yang lainnya gitu ya. Kemudian di sini kita langsung masuk bagaimana kita akan membuka atau membuat file yang baru. Ya, di sini ada open recent item, artinya kita membuka file yang sudah pernah ada. Kemudian di sini kita membuat create new, berarti membuat file yang baru. Di mana untuk setiap filenya itu memiliki marga yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita ya. Berarti di sini didukung ada banyak. Dia mendukung program HTML, Cold Fusion, PHP, ASP, XLT, CSS, CSS, JavaScript, dan XML. Kemudian create from sample artinya kita sudah dikasih contoh. Jadi kita tinggal boleh mengikuti atau template yang sudah ada. Kemudian kita tinggal lakukan editing. Oke. Yang pertama kita ambil dari create new saja. Kita boleh pilih yang namanya HTML. And here we go guys. Jadi inilah dia tampilan untuk yang namanya Adobe Dreamweaver CS yang ketiga. CS3 ya. Kalau kita lihat di sini ya seperti yang saya bilang di sini pada bagian ini disebut dia dengan option bar ya. Pada option bar ini kita bisa melihat ada dia tiga tampilan dia di sini. Kalau kita lihat di sini ada tiga tampilan ya, karena tadi yang di atas sudah dijelaskan, ini judul, menu bar, kemudian di sini tab menu insert ya, atau bagian daripada isi dari insert, common, layout. Kemudian di sini itu adalah tools yang merupakan bagian dari yang ini tadi, baik itu insert, common, ini dia, common, layout, ini ada tools-toolsnya. Gitu dia. Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah judul file ya, atau nama file kita ya. Di untitled/1 ini berarti nama file kita. Kemudian belum disimpan ya karena masih untitled 1. Kemudian ini ada 3 show code view, ada dia kode, ada dia split, ada dia design. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita klik kode maka itu tampilannya berupa kode, maka sama seperti di Notepad kemarin kita mengetikkannya, kita mulai dari HTML, ini dia sudah ada langsung ya kan. Kemudian diikuti dengan head, baru ada dia title-nya, baru dia di sini body, baru slash body dan slash HTML. Jadi dia sudah langsung ada tanpa perlu kita ketikkan lagi slash HTML lagi atau struktur HTML-nya. Kemudian untuk split itu adalah tampilan kode dan tampilan desain. Jadi kita bisa melihat tampilan kodenya bagaimana,
dan tampilan desainnya bagaimana. Tampilan desain ini bagaimana? Maksudnya itu adalah apa yang kita ketikkan di sini kira-kira itulah yang akan muncul di dalam laman web kita. Jadi misalnya contoh kita ketikkan di sini belajar HTML, belajar HTML contoh. Nah, lihat saya mengetiknya di bagian desain tapi sudah diketikkan, sudah tertera juga di bagian kode. Nah, gitu dia. Jadi dia apa yang kita ketikkan di desain itu biasanya langsung di body, gitu. Langsung di body ya. Jadi itulah untuk beberapa tampilan kita ke desain. Berarti ini dia tampilan desain tadi, kita ke kode bagian kode, split itu kedua-duanya. Maka pada dasarnya biar kita tidak repot, kita langsung masuk ke tampilan desain saja. Oke, untuk di sini adalah title-nya itu berarti judulnya ya. Kalau kemarin itu di bagian ini. Nah, ini dia untitled dokumen. Di bagian title, judul laman kita, judul halaman web kita. Jadi boleh kamu ganti judulnya, boleh juga tidak gitu ya. Kemudian di bawahnya itu adalah bagian properties, di mana properties ini adalah atribut untuk mengatur setiap objek atau teks atau apapun yang kita masukkan ke dalam laman web kita. Jadi untuk pengaturan setiap tools, objeknya berada di bagian properties ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan step yang pertama nih. Kita coba belajar dulu memasukkan yang namanya tabel. Kalau kemarin kita create tabel itu dengan tag tabel, tidak. Kali ini kita lebih dipermudah. Misalnya nih, saya hapus. Kemudian saya masukkan dari insert, kemudian saya pilih di sana ada tabel atau shortcutnya Ctrl Alt T. Ya, di mana di sini kita dapat melakukan pengaturan dari rows, ada berapa baris yang kita inginkan, berapa kolom, ya kan? Kemudian berapa tabel width-nya itu berarti lebar tabelnya. Kalau pixel dia kecil, kita buat misalnya 90% ya, berarti hampir 90% dari layar monitor. Kemudian apakah kita membuat tabelnya itu ada bordernya, ketebalannya ada 1 pixel. Kemudian cell padding ini adalah jarak antara rows atau cell-nya ya. Jarak antara garis tabel dengan sel, sedangkan cell to spacing itu adalah jarak antar sel. Gitu dia. Jadi kita mau buat jaraknya agak melebar, kita buat masing-masing 2 gitu dia. Langsung saja kalau sudah saya buat, tidak diabaikan saja captionnya. Align ini boleh kita pilih align top, bottom, left, right ya. Itu untuk line untuk captionnya aja, untuk caption judulnya ya. Kemudian kalau tidak ada sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu dia. Jadi kalau kita jalankan ini nanti, sebelum kita jalankan kita Ctrl S dulu. Kita save datanya. Saya mau di D saja biar lebih gampang nanti proses pencariannya. Saya masukkan di sini misalnya PTII 6. Oke. Tanpa saya buat lagi .html, maka dia otomatis nanti akan disimpan dengan marga atau ekstensi HTML. Saya save, kemudian yes. Oke. Kemudian boleh kamu lihat di sini di D, kita menyimpan di D namanya pti6.html. Baru kamu lihat di sini judulnya, ini nama file kita, ini lokasi penyimpanan file kita di atas ini. Oke, jelas ya. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat, kita jalankan, itu bisa kita lihat dari sini. Nah, ini ada tools preview atau debug in browser. Itu dia. Kita klik saja. Kita mau preview di mana? Di Internet Explorer kah atau di mana? Boleh kita edit browser list, misalnya kita edit, kita tambah nih. Browsernya kita pakai yang namanya Mozilla contohnya atau Chrome. Pakai Chrome, kita pilih Chrome-nya di mana. Biasanya Chrome program files Google Chrome ya, Google ya, ini Google. Oke, enggak. Oh, tidak ternyata. Kita pakai lihat dulu Google.
Oke, kita abaikan saja ya. Jadi nggak usah pala kita apain. Kita abaikan aja lah, kita dari Internet Explorer aja kalau mau buka file lagi. Kebetulan saya lupa ya di mana diletakkan Google Chrome-nya. Oke, ini aja deh, ini aja nggak apa-apa. Nanti kita cancel aja nih. Berarti pakai Internet Explorer saja. Berarti preview ini Internet Explorer atau F12. Ya, kalau sudah nanti kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, gini ya, ini kita maksimal super besar untitled dokumen karena belum kita buat judulnya, dia tampilan tabel. Oke, nah kita kembali ke browser ke web editor kita ke sini, kita coba ini kita ganti. Ini masih ditandai tabelnya, kita ganti line-nya misalnya center. Nah, gitu ya. Kemudian kita ganti misalnya bordernya nggak ada deh, misalnya kita buat 0 gitu, maka dia tidak akan tampil apa. Kalau misalnya pada Ctrl S, kita kembali ke browser ini, kita F5, maka hasilnya tidak tampil apa-apa. Jadi kita coba ganti judulnya ini, misalnya di sini kita buat belajar PTII 6 judulnya. Kita enter, Ctrl S, ALT tab, kita reload atau refresh, maka ini belajar PTII 6 dan tabelnya belum muncul. Oke. Nah, kenapa saya tidak munculkan tabelnya? Nggak apa-apa. Kemudian untuk menggabungkan tabel ini ada merge cell. Kalau kemarin kita pakai yang namanya row span ya, menggabungkan baris dan kolom. Row span itu menggabungkan baris, col span itu menggabungkan kolom. Jadi saya mau gabung col span ini atau saya mau menggabungkan kolom ini, maka kamu bisa pakai col span 3 atau saya merge di sini. Nah, saya klik di sini di bagian sini, area sini paling bawah pada bagian properties di tabel, saya klik, maka nanti hasilnya adalah seperti berikut. Nah, ini dia. Langsung dia tergabung gitu ya. Misalnya saya klik di tengah, misalnya website, kita buat di sini website sederhana dari PTII 6 contoh. Nah, ini bisa kamu atur ya, untuk teksnya ini bisa kamu blok, bisa kamu atur. Kalau kemarin kita mengaturnya itu dari font, tag font, baru tag align, tag B, bold. Nah, ini semua ada semua pengaturan di sini. Bisa kita bold, kamu bisa memperbesarnya, bisa kamu pakai di size ini. Nah, ini dia sederhananya. Atau mau kamu pakai mana? Paling besar. Ya, contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu, ada semua pengaturannya di sini. Bisa kamu atur backgroundnya dan lain sebagainya di sini. Background. Oke, next. Kita lanjut, misalnya di sini kita buat yang pertama itu kita mau memasukkan yang namanya image atau gambar nih. Nah, kita mau masukkan gambar. Cara masukkan gambar itu gampang banget. Kalau kemarin kita pakai tak, kalau ini nggak usah, kita tinggal pakai perintah, kita tinggal pilih yang dari insert, baru kita pilih yang namanya image atau Ctrl Alt I. Kemudian saya seperti biasa, gambar yang mau saya ambil itu dari Paramarta, file saya sendiri. Kamu silahkan cari file kamu. Maka di sini jika muncul tampilan atau kotak dialog seperti ini, abaikan saja. Kita oke. Dan cara masuklah dia gambarnya. Gambarnya terlalu besar, so we can resize. Kita atur dia itu di bagian properties ini, WH, width-nya lebar, height-nya tinggi, kita ganti. So kita ganti dulu 200 untuk width-nya, untuk height-nya juga 200. And then here we go. Jadilah dia. Kemana gambarnya tadi? Ya, sini aja. Ini kita buat dulu tampilan seperti ini. Oke, here we go. Sudah masuk dia gambar kita. Ctrl S kalau kita lihat di sini di bagian browser kita reload atau antara website sederhana dari PTII 6, kita berhasil memasukkan gambar tanpa melakukan lagi image source, masukkan nama filenya dan lain sebagainya. Kita tinggal insert media, langsung masuk. Nah, tadi shortcutnya itu untuk image adalah Ctrl Alt I gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus masuk ke berikutnya, kita mau masukkan misalnya contoh ya. Berikutnya kita mau masukkan gambar yang bisa bergerak. Wis ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau diarahkan dia gambarnya berganti. Ada namanya image rollover. Maka kita tandai dia di kolom yang kedua ya, baris kedua ini ya. Karena ini ada 3 kolom kan, ini dia. Ada 3 kolom biar nampak. Kolom pertama, kedua, dan ketiga. So, langsung saja misalnya untuk yang kedua kita masukkan insert, ada namanya media.
kemudian kita masukkan yang namanya dari image object, ya image object, baru ke rollover image. Oke, baru namanya apakah mau kamu buat image 2 atau tidak, ini boleh bebas ya. Kamu beri nama itu, saya biarkan saja. Kemudian original image ini adalah image yang pertama atau gambar yang pertama muncul gitu dia. Jadi pada saat dijalankan dia pertama muncul. Kalau rollover image, kalau misalnya kursor kita arahkan ke gambar, jadi berganti dia. Nah, misalnya original image-nya saya ganti, saya pilih browse, let's see ya, saya pilih Hong Kong 1. Oke, kemudian saya pilih nanti rollover-nya, ketika diarahkan kursornya, dia akan berganti ke Hong Kong 2. Gitu dia. Jadi kalau sudah ini saya kosongkan, reload rollover image ini di checklist saja, biar langsung muncul dia tampilan apanya, pergeseran, kemudian kita oke-kan. And then, wow, where is it? Ya kan? Seperti biasa, kita atur dulu, kita klik dulu gambarnya. Nah, ini dia, kita klik di gambarnya. Nah, kita klik gambarnya, baru ini dia muncul seperti biasa. Untuk width-nya kita atur lagi 200, width-nya juga 200. Kemudian kita masukkan dia ke sini, gitu dia. Apa ide jauh-jauh? Bisa kita masukkan, kita geser. Nah, ini dia kita masukkan. Sudah ada gambar kita yang kedua di sini ya, yang kedua. Jadi mana buktinya kalau dijalankan dan kita bisa lihat. Nah, kamu bisa lihat di sini dengan untuk yang ini kamu bisa jalankan atau Ctrl S dulu, jangan lupa Ctrl S. Kemudian setelah kita lakukan Ctrl S, kita ke browser, kemudian kita F5 and then let's see. Allow ya, kita allow dulu. Kalau ada muncul seperti itu, kalau ada misalnya perintah-perintah yang ngeblok atau apapun itu, kita allow kan ya. Kemudian kita arahkan, bergeser dia. Itu dia. Nah, sebenarnya ini harus diadakan link. Karena apa? Kita lihat itu kursornya berubah jadi seperti tangannya, itu artinya link. Jadi kalau kita klik dia, maka dia link terhadap dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya kalau dia harus link ke tempat yang lain. Nah, makanya itu kita sekaligus belajar yang namanya hyperlink ya. Selain dari insert image, langsung kita belajar hyperlinknya. Nah, untuk yang ini kita tadi bisa lakukan yang namanya klik kanan juga boleh. Kamu lakukan edit ya, edit shorts, atau misalnya kamu lakukan yang namanya edit tag ya. Terserah mau remove juga boleh ya kan. Kemudian yang saya mau di sini adalah kita mau atur dia. Kita bisa klik kanan, baru lihat pada bagian properties, itu ada di bawah. Gitu dia. Cara mengaturnya itu, atau misalnya mengatur linknya itu di sini. Di bagian ini ya, di bagian properties ada namanya link. Nah, ini dia. Kita atur misalnya linknya, boleh kamu klik browser di sini, file folder di sini, browse-nya. Kita klik atau kamu ketikkan juga boleh, terserah. Nah, supaya untuk menghindari salah ketik atau salah nama file atau tempat folder, maka kita browse saja. Maka di sini choose undo, yes, baru kita pilih dia di sini. Ini harusnya linknya kemana? Ini dia. Kita klik dulu tadi objeknya, baru linknya kemana. Kemarin kita udah ada file ya, namanya coba. Ini dia. Ada coba, kalau sudah kita klik. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita tinggal Ctrl S and kita lihat, kita mau saksikan, kita ke browser dan F5. Nah, ini belum ada perubahan apa-apa gitu ya kan. Coba kita arahkan sedikit, baru kita klik. Ini dia, sudah menjadi link gitu dia ya. Kembali ke link gitu. Oke, tapi rollovernya nggak aktif ya. Rollovernya, let's see. Kita lihat dulu di sini. Kemana ini rollovernya? Marta, kita lihat di sini. Oke. Kita coba ulangi ya. Saya masukkan di sini. Saya insert, kita pilih image, rollover image. Oke. Kita pilih dia yang browse Hong Kong 1, browse Hong Kong 2. Nah, ini dia.
Di sini dia when click go to URL lah, di sini dia. Bisa kita buat juga di sini. Kalau misalnya langsung dari apanya tadi ya, pengaturannya tadi. Kita buat dia dicoba, kita klik lagi dicoba. Kemudian oke. Dan kita lihat. Kita atur lagi seperti biasa. Atur size-nya yakni 200 pixel. Nah, kita agak klik kenapa dia tidak muncul, karena ini terlalu besar. Kita double klik garis pada tablet. Nah, oke. Ctrl S, kita kembali ke Internet Explorer, kita 5 press. Ah, ini dia. Sudah. Jadi agak bermasalah dia kalau misalnya dari bagian properties langsung. Jadi pada saat membuat di awal, kita coba. Nah, kita klik. Jadi deh. Gampang ya.